Indonesia. Saya Cici Bernardus hari ini merasa sangat terhormat untuk berada bersama kita semua di acara pagi ini. Saya ingin mengucapkan selamat datang kepada peserta sahabat PFN yang telah setia berkembang dan maju bersama PFN. Dan latar belakang peserta kita nih hari ini ada BUMN, akademisi, media, komunitas film, production house, pegiat pariwisata, dan lainnya. Dan kami untuk itu memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya. Nah, Vital Voice Festival 2020 yang bertemakan peran perempuan dalam pemulihan ekonomi sosial melalui industri perfilman dan industri konten kreatif Indonesia diadakan pada tahun ini dan kita punya banyak sekali kegiatan, misalnya ada 13 talk show, 14 workshop, dan juga ada 30 hari pameran. Dan untuk Anda yang penikmat film bisa menikmati film-film karya anak bangsa di bioskop rakyat. Dan selain itu saat ini juga sedang berlangsung lomba kompetisi vlog anak-anak dengan tema Cita-Citaku. Juga ada kompetisi feature video dengan tema pemuda dan pemulihan ekonomi, kompetisi film pendek dengan tema toleransi, dan masih banyak lagi. Kemudian ada satu pengumuman yang ingin saya sampaikan di sini. Jadi nanti setelah kita berdiskusi dengan 2 orang narasumber pada pagi hari ini, sebentar nanti namanya saya sampaikan, kita akan mengundang kalian semua, Anda sekalian semua untuk bertanya, bisa disampaikan nanti di kolom chat. Dan penanya yang terbaik akan mendapatkan voucher link aja senilai Rp250.000. Jadi silakan layangkan pertanyaan. Dan juga kabar baik lainnya adalah penanya seluruhnya akan mendapatkan hadiah berupa produk, topi, atau jamu. Baiklah, tanpa berpanjang lebar lagi, saya ingin menyapa dulu 2 pembicara kita pada pagi hari ini sebelum akan saya bacakan CV-nya. Yang pertama saya ingin menyapa jauh sekali di Seoul, sahabat saya dari kecil. Annyeonghaseyo. Apa kabar? Annyeonghaseyo, Mbak Cici. Iya, nanti kita bacakan CV-nya, tapi Bapak Johannes ini atau kita panggilnya dengan panggilan sayang Jet. Iya, silahkan. Ini sejarahnya mah panjang banget ya. Kabar baik ya. Jadi kita kalau ke Seoul bisa cari Pak Jet ya. Siap. Ya, nanti sebentar saya bacakan CV-nya sebelum kita dengar presentasinya, tapi saya ingin menyapa pada sahabat saya juga sehidup dan semati, Mira Surario dari View Indonesia. Selamat pagi, Mir. Halo, selamat pagi Ci, selamat pagi Pak Jet, selamat pagi Mbak Mira. Judith. Iya, selamat pagi Bu Judith juga. Selamat pagi semuanya. Ini kita kayak reuni pagi ini. Oke, ya nanti kita sebentar lagi kita akan ketemu lagi dengan Mira. Sekarang saya ingin bergegas saja untuk membagikan atau membacakan. Nanti saya minta tolong kepada teman-teman di studio untuk menayangkan slide dari CV the one and only Johannes Tanjung. Nah, jika Anda bertanya-tanya kenapa dia dipanggil Jet, inilah penjelasannya. Jet itu berasal dari singkatan Johannes Eka Prasetya Tanjung, yang kemudian lebih dikenal sebagai Jet. Dia merupakan diplomat karir dari Kementerian Luar Negeri Indonesia dan saat ini menjabat sebagai Minister Counselor Ekonomi Kreatif dan Digital di Kedutaan Besar Republik Indonesia di Seoul. Untuk menyongsong ekonomi kreatif di tahun 2021, Jet diberi mandat oleh Duta Besar RI Bapak Umar Hadi untuk membawahi 17 subsektor ekonomi kreatif yang diantaranya adalah batik, fashion, kulineri, film, musik, apps, dan game. Jet meraih gelar PhD Doctor of Philosophy di University of Sydney pada tahun 2019. Dan judul dari tesis beliau adalah Intellectual Property Protection on Traditional Cultural Expression. A case study of Indonesian batik in the era of Asian Economic Community. Karena itulah beliau mendedikasikan dirinya untuk mempromosikan ekonomi dan budaya Indonesia melalui batik dan tekstil tradisional atau fashion. Johannes membawa batik melalui diplomasi ke level yang lebih tinggi dengan menulis berbagai macam artikel tentang batik di media lokal maupun internasional. Kita sambut dengan tepuk tangan yang meriah sekali dari rumah saja
karena kita harus patuh pada anjuran pemerintah untuk protokol COVID-19. Bapak Ibu sekalian, kita berikan sambutan pada Bapak Johannes Tanjung. Terima kasih matur nuwun sangat Mbak Cici. Monggo dengan presentasinya, kita sudah berdebar-debar ingin melihat. Yeah. But allow me also to greet Ibu Yudit, whom we just met ya Ibu virtually last month. Setiba saya di Korea, begitu saya bertemu dengan Ibu secara virtual juga, diperkenalkan oleh Bapak Dubes. Ibu Yudit, thank you, a great honor to be invited, and surely besok kita akan jumpa lagi ya Bu Yudit ya, dalam acara Ibu Wakil Ketua MPR sama Pak Dubes dan Ibu Yudit. So of course we look forward for further collaboration between PFN under the leadership of Bu Yudit dengan KBRI Seoul di bawah kepemimpinan Bapak Dubes Umar Hadi. Now without further ado, Bapak dan Ibu, terima kasih. Mbak Cici is a long time friend of mine, Bu Yudit. Jadi bahkan Mbak Cici ini yang bisa testify the love story between my parents long before I was born ya Mbak Cici ya, gitu ya Mbak Cici. Betul sekali. On movies, I need to learn a lot dari Ibu Yudit. Tapi on fashion, fortunately ya Mbak Cici ya, I've got ini style icon parents. Jadi istilahnya udah belajar dari buka mata dari dalam buayan ya Mbak Cici ya. Iya. Dari dalam buayan. Exactly. So let's start learning to love making great movies from Korean Wave. Ini kan topiknya sebenarnya belajar cinta dari Korea ya, tapi saya ingin mengkaitkan how to love making great movies from K-Wave. Now, and the 2020's Oscar for Best Movie goes to Parasite, K-movie. First time ever, and everyone's attention, semuanya perhatiannya langsung kepada wow, film Korea hebat banget, sutradaranya aja susah banget di-pronounce ya, and we know this. Americans, orang Amerika itu kalau udah namanya susah-susah, mereka akan sebut, tapi mereka akan mikir, where do they come from, gitu ya. Ternyata Bong Joon-ho, South Korean, filmnya dahsyat, menang Oscar, dan even semua foto-foto dokumentasi mencerminkan bahwa pemain, penulis, writer, script, lighting, semua orang Korea Selatan. Kemudian perhatian dunia tumpah kepada film Korea. But is it true mereka baru memulainya di tahun-tahun terakhir, kemudian langsung menang? Or is it a long way to go? Nah tadi sebelum kita memulai acara, Mbak Mira, Mbak Cici, dan saya juga sempat berdiskusi ya bahwa K-Wave ini dimulai dari akhir tahun 1990-an dan dari awal milenium baru, awal tahun 2000. So in less than 20 years, they have reached a worldwide status. So that's possible in less than 2 decades. But what did they do? Let's learn from that. Another thing, tadi saya juga sudah mention, ini adalah salah satu topik yang sedang saya tangani sekarang, tentunya dalam kerangka ekonomi kreatif. Batik adalah salah satu produk andalan kita dan juga fashion dalam artian fashion modern ya. Hanbok bagi bangsa Korea adalah bagaimana batik untuk bangsa Indonesia. Hanbok dikenakan tidak hanya di upacara tradisional seperti pernikahan, kemudian rite of passage, tetapi juga di dalam keseharian. Dan bagaimana hanbok has evolved juga, itu adalah salah satu simbol modernitas dari K-Wave. Nah, di bulan Juni kemarin, Blackpink itu salah satu grup mungkin adik atau putra dari bapak dan ibu mungkin sangat senang dengan Blackpink atau BTS. So, it's no wonder mereka mengenakan hanbok di bulan Juni kemarin, kemudian membuat desainer hanbok itu yang bernama Danha, itu an overnight global sensation. Kenapa? Karena langsung semua produk hanboknya diburu orang, penjualan online-nya tinggi sekali. Dan hanbok sekarang tetap menjadi busana yang the hottest busana yang paling dicari gitu ya.
Dan bahkan beberapa rumah mode terkenal juga sudah mulai menginterpretasikan hanbok. So this is the success of Korean Wave. Pertama, movie dari Korean drama, kemudian beralih sampai ke hanbok. Now this is about Korean Wave itself. Pertama dimulai dari K-pop, K-drama, betul tadi disampaikan. Jadi memang mereka itu pintarnya adalah mereka menyusun satu K-pop, K-drama yang mereka targeted audience-nya. Audience-nya siapa? Apakah audience-nya local, bangsa Korea sendiri, ataukah audience-nya asing? Apakah dari Asia juga, dari China, dari Jepang, dari Indonesia, ataukah juga dari bangsa Barat, gitu ya, Amerika, Eropa. Kemudian dari popularitas K-pop, K-drama, kemudian berkembang menjadi merchandise. Merchandise kemudian menjadi apa yang produk. Produk menjadi brand di skala global. Tetapi pada saat menjadi produk, itulah yang kita sebut dengan bukan lagi K-movie, bukan lagi K-drama, bukan lagi K-pop, bukan lagi K-fashion, but it becomes gaya hidup, a lifestyle. Dan it takes everyone. It takes a village, it takes a nation, it takes a community. But that's not impossible. In fact, sangat mungkin kalau semua komponen bergerak. Korean Wave, sedikit mengenai Korean Wave, saya perlu menyampaikan juga kepada Bapak Ibu, dimulai dari reformasi. Memang khususnya di tahun 1990 mulai berkembang reformasi, kebebasan berekspresi, liberalisasi pasar. Siapa yang masih ingat mungkin yang dari generasi kami, generasi Mbak Cici, generasi Bu Yudit masih mengingat ya, dulu televisi juga kita baru ada TVRI ya. Kita lihat kalau argumen di parlemen Korea pada saat itu, saya ingat I was probably in my junior high and I was looking, wow, they could argue like they're in Europe or in America, you know, they really argue. And in fact, kalau udah sangat kesal, mereka tuh bahkan udah istilahnya sangat ekspresif ya dalam menyampaikan argument. And that's something that we still need to see develop in our culture, because perhaps we have budaya ketimuran, which they also have, tetapi what we need to express more, perhaps also through our medium like movies. Nah, ini kita nanti dapat berdiskusi lebih hangat tentunya karena di sini ada pakar-pakar seperti Ibu Yudit ya, dan teman-teman dari PFN yang mungkin bisa sharing juga lessons learned about this. Kita lihat peran aktif pemerintah, infrastruktur ekosistem. Nah, pemerintah di Korea Selatan itu mereka menyadari sekali bahwa ekosistem di tahun 1980 mereka kebanjiran film Amerika. And Hollywood trying to make movie studios ya. Jadi mini dari Universal Studios, mini dari studio Hollywood di Seoul, which they welcome back then. But the smart thing about them is that they didn't only accept, but what they did is that alih teknologi, alih kepandaian, lesson learned. Jadi ini yang membuat kemudian industri perfilman Korea juga semakin maju. Kemudian tentunya ada healthy competition, orientasi ekspor, SDM, ada pendidikan dan pelatihan secara kontinu, jadi tidak one time off, tidak pada saat, oh yeah, let's make a very good Korean movie and do this education and training. No, we need to do it constantly until we reach that level. Dan tentunya ada perlindungan hak kekayaan intelektual, ada insentif. Untuk siapa yang berkreasi paling apik, untuk siapa yang berinovasi paling terkini, there is an incentive. Dukungan pemerintah terus berlanjut. Ya, ini adalah Presiden Korea Selatan saat ini. Ada riset statistik mengenai status terkini dari Hallyu. Hallyu adalah Korean Wave di setiap negara, termasuk di Indonesia. Dan Bapak dan Ibu kalau misalnya buka, nggak usah susah, buka Google sekarang juga langsung Wikipedia bisa tunjukkan berapa banyak bahwa Indonesia masuk di dalam pasar mana. Pasar medium, pasar tinggi yang mengikuti Hallyu, mengikuti menyenangi drama Korea. Kemudian adanya dukungan untuk Hallyu fan clubs, bayangkan Bapak Ibu. Nah ini kita baru memulai mungkin di
sekitar 6-7 tahun ini ya, kita ada yang dinamakan Indonesia Diaspora Network. Itu memang sudah dimulai dari administrasi sebelumnya, begitu. Tetapi itu tidak bisa juga disampaikan bahwa Indonesian Diaspora Network hanya untuk fan clubs-nya film, industri perfilman, atau industri fashion, atau para pelaku seni Indonesia. Nggak bisa. Karena itu mencakup semua. Itu mencakup kuliner juga, itu mencakup business to business juga. We don't have this kind of infrastructure yet. Jadi ya, implement cultural exchange program, this we have, but is it effective? That's what we will discuss later. Nah, saya coba rangkai juga keunggulan bangsa Korea. Tentunya yang pertama adalah kita lihat education, Bapak dan Ibu. Education ini sangat penting, ya. Mereka memiliki Dong-A Institute of Media and the Arts. Dong-A ini, Bapak dan Ibu, bahkan keywords-nya aja, you will be the next shining star with Dima. Silahkan Bapak dan Ibu kalau tidak percaya ya, coba klik Dong-A Institute of Media and the Arts and you'll find this instantly. Jadi siapapun yang masuk Dong-A dijamin akan menjadi the next shining star. Itu bukan janji, karena memang mereka sudah melakukan, dan banyak sekali bintang Korea yang tidak hanya terkenal di Korea Selatan, tapi juga di negara lain. Kemudian yang kedua adalah Seoul Institute for Design. Ini desain untuk semua desain, termasuk desain grafis, termasuk desain busana, dan berbagai desain lainnya. Dan untuk kedua sekolah ini yang sudah berdiri sejak tahun 60-an juga, siapapun yang masuk, pasti akan menjadi bintang. Tapi jangan kita berpikir hanya bintang film, karena banyak bintang lainnya. Misalnya apa? Misalnya dia top-notch screenwriter. Misalnya dia top-notch lighting director. Nah, profesi-profesi seperti ini yang menurut kami mungkin juga tidak terlalu istilahnya dilirik di industri perfilman Indonesia. And it's time, Bapak dan Ibu, bahwa generasi muda memandang, oh, I could have a decent, not just decent, tapi juga an amazing career by becoming screenwriter, by becoming a lighting director. Kemudian yang kedua adalah inovasi. Inovasi targeted audience. Kita perlu bedakan antara pasar asing dengan pasar lokal. Nah, ini saya sampaikan foto Mas Siwon. Mas Siwon ini kan terkenal ya, sekarang bintangnya apa ya? Salah satu ini ya, platform belanja online ya di Jakarta. Saya izin nggak menyebutkan namanya, but he is. Dan Mas Siwon ini juga pernah diundang beberapa kali juga pada saat kunjungan Bapak Presiden Joko Widodo ke Seoul. Nah, ini salah satu film terawal Mas Siwon. It was produced 2002. Di mana film ini ditargetkan oleh rumah produksinya untuk audience China, Bapak Ibu. Sehingga meskipun filmnya dari dinasti Joseon, tetapi because they knew by heart that Chinese would be the targeted audience, somehow ceritanya, flow of story-nya, kemudian bagaimana karakter-karakternya, itu didekatkan dengan karakter-karakter dinasti di Cina, dibandingkan dengan dinasti Joseon yang sebenarnya adalah dinasti Korea Selatan. Begitu Bapak dan Ibu. Jadi pengenalan dan identifikasi siapa sebenarnya yang kita sasar itu juga perlu di dalam industri perfilman. Dan tentunya innovate ideas, create smart movies with deep messages. Nah, film Siwon ini mungkin kelihatannya kalau Bapak dan Ibu lihat foto yang ditampilkan adalah there must be a love triangle. Mungkin yang melirik secara tidak senang itu mungkin the second lady ya, yang mungkin nggak senang ingin dengan Siwon. But that's not necessarily the case. In a movie, we are in liberty. Kita bebas untuk menyampaikan pesan apa saja. Nah, pesan apa yang ingin kita sampaikan? Mungkin sebagai bangsa Indonesia, kita ingin menyampaikan pesan Bhinneka Tunggal Ika. Kita dari Sabang sampai Merauke dengan berbagai latar belakang, dengan ratusan bahasa daerah, dan berbagai ribuan suku bangsa, kita bisa jadi satu. That's the message. Gitu. Jadi Bapak Ibu, smart movies with deep messages, edukasi, inovasi, dan terakhir promosi. Promosi ini di mana juga sangat penting kita memilih platform yang correct, platform yang benar. Di era pandemi, kita melihat sekali ya, di era pandemi, movies tetap ada premier loh Bapak dan Ibu. Tetap ada premier movies, baik di Hollywood,
baik di Jakarta, baik di Seoul, dimanapun tetap ada movie premieres. But how could they do so? Because they choose the correct platform. And this is very important these days. Kalau Bapak dan Ibu hanya memikirkan bahwa platform itu hanya dalam bentuk red carpet, oh, it's passé, sudah lewat masa itu. Sekarang saatnya untuk mendaya gunakan media sosial. Bagaimana cara Bapak dan Ibu unggul di media sosial? Nah, ini kita perlu juga kerjasama dengan agency. Di foto ini tampak Jessica Jung. Jessica Jung adalah salah satu top-notch actress dari South Korean. Every movie she would be paid more than $5 billion, Bapak dan Ibu. Dan Jessica Jung ini terkenal diwakili oleh agensi-agensi yang sangat top 3 lah istilahnya, dari Paris, dari London, dari New York. Nah, itu cara kerjanya. Jadi mungkin ke depan kita juga perlu istilahnya jangan hanya eksklusif bahwa kita hanya bekerja sama dengan agen-agen tertentu. Enggak. If we want to go big, go big. Hire the largest agency. Nah, saya bangga sekali dengan foto ini. Mungkin Ibu Yudit, Mbak Cici, Mbak Mira juga pernah lihat ya. But let me explain. So, Duta Besar Republik Indonesia di Seoul, Bapak Umar Hadi, mungkin satu-satunya kepala perwakilan, pada saat itu beliau menjabat sebagai Konsul Jenderal Republik Indonesia di Los Angeles, yang kemudian menjadi produser juga film dari Bali, Beats of Paradise. Dan mungkin beliau sampai saat ini adalah satu-satunya diplomat Indonesia, duta besar konjen yang pernah difoto dan bahkan dipublikasikan oleh Getty Images. Getty Images mungkin Bapak dan Ibu yang di industri seni dan budaya tahu persis ya. Mereka ini yang mengkoleksi dan bahkan istilahnya mendokumentasikan semua pagelaran, semua acara-acara internasional di manapun berlangsung. Dan beliau itu memang very creative, dan atas inisiatif beliau dibuat satu fungsi baru, yaitu fungsi ekonomi kreatif dan digital di KBRI Seoul. Dan kami dipercaya untuk menindaklanjuti dan menjadi fasilitator dari Bapak dan Ibu tidak hanya di industri film, tapi juga di 16 subsektor ekonomi kreatif lainnya. Nah, untuk Indonesia, yang perlu kita pikirkan sekarang, apakah film sudah dipakai, sudah digunakan sebagai satu aset soft power? Sebenarnya sudah, kalau Bapak dan Ibu mungkin menyampaikan. Tetapi apakah sudah efektif? Now that's the thing. Indonesia kita kreatif, kita berbineka, ya. But sometimes mungkin kita terlalu sibuk di dalam isu-isu yang mungkin tidak atraktif untuk dunia luar. Dan kita memandang tidak perlu the art of storytelling. Nah, ini saya belajar sendiri Bapak dan Ibu. As I told you, background saya bukan industri perfilman. Tapi pada saat saya sekolah, memang fokus saya adalah dalam perlindungan hak kekayaan intelektual untuk ekspresi budaya, dan saya memilih batik. Nah, dari studi saya memang pembatik itu, khususnya desainer, even the most senior ones in Indonesia, desainer batik, itu kurang mengerti the art of storytelling. Kenapa Dior, kenapa Chanel, kenapa rumah-rumah mode di Paris, di London itu bisa istilahnya membandrol harganya dengan puluhan ribu dolar untuk satu dompet, satu tas? Because they master the art of storytelling. Nggak necessarily semuanya handmade kan, tetapi the art of storytelling, kalau Bapak dan Ibu buka website rumah-rumah mode ini, semuanya storytelling, bahwa di balik satu produk tercipta begitu lama, ribuan tangan yang mengerjakan. Nah, sebenarnya satu batik dari 200 tahun yang lalu, tidak mungkin kan satu batik itu dibuat oleh satu orang, apalagi satu film Bapak dan Ibu. Satu film itu melibatkan berapa puluh, berapa ratus, ya kan, dari mulai konseptual idenya sampai pemilihan sutradara, pemilihan movie stars-nya, sampai screenwriter-nya, revisi terus, sampai tayang, premier, habis premier masih ada promosi lagi. Nah, that's the art of storytelling.
Kemudian yang kedua adalah film sebagai komoditas dari ekonomi kreatif. Nah, jadi kita jangan hanya fokus pada bintang-bintang. Oke, of course, there's movie stars. Ya, who wouldn't love being the movie stars? I know I do. Tetapi it's time that we also focus on the related personnel. Dari lighting, stage manager, power to connect. Nah, ini Pak Dubes Umar Hadi sendiri dalam beberapa occasion juga menyampaikan ide ini, bahwa memang sudah saatnya, khususnya generasi milenial, untuk bisa melirik bahwa ada pekerjaan di industri kreatif yang tidak hanya untuk si seni peran ini, tidak hanya menjadi actor atau actress, tetapi justru profesional di bidang seni peran seperti lighting, stage manager, screenwriter, dan sebagainya. Now, next, Bapak Ibu. Joe Taslim in The Swordsman premiered in September 2020, ya. Oke, kita bangga banget. Ya, Joe Taslim bisa masuk di film Korea. But is that enough? Cukup sampai di situ? Are we content dengan satu bintang Indonesia yang memang kita senang? Ya, but is that enough? I know I won't. Dan saya tahu beberapa teman-teman saya di PFN juga mungkin nggak merasa cukup. This is not enough. We're not yet content. We want more Indonesians. Yes, more Indonesian movie stars, but also more Indonesian personnel in a movie production. And not only in Korea Selatan, tapi juga masuk Hollywood. Kita ingin nama-nama keluarga seperti Dipo Diputro, Bernardus, Surario, saya sendiri Tanjung, Wibowo. Siapa nih nama keluarga peserta yang ada di sini di link ini? Kita ingin nama keluarga itu tampil. Kan mereka kalau bangsa barat itu menyebutnya selalu dengan nama keluarga ya duluan, bukan dengan nama pertama. We want to see more. Not just as the movie actors and actresses, ya, but the influential players. Nah, ini saya percaya ini adalah PR yang dapat kita kerjakan bersama-sama. Seperti satu pekerjaan rumah, kalau kita kerjakan sendiri mungkin nggak selesai-selesai Bapak dan Ibu. Tapi kalau gotong royong, insya Allah bisa selesai ya. Kemudian tahun 2045, ini sudah didengungkan sejak tahun lalu. Apa yang akan terjadi pada peringatan 100 tahun Republik Indonesia, the centenary of Indonesia's independence. Kalau dari industri fashion sudah banyak sekali gerakan bahwa batik di tahun 2045 harus semakin mengemuka, bahwa diplomasi batik Indonesia 100 tahun akan menjadi satu second renaissance untuk batik. What about movies? You can help me on that. Nah, PFN dan KBRI Seoul, in accordance with our theme this morning, let's make our vital voices heard. Not just in Jakarta, not just in Seoul, but worldwide. Terima kasih Bapak dan Ibu. Baik, waduh, jadi semangat kita ya. Mau menantikan nama-nama Indonesia ada di kancah internasional. Terima kasih Pak Jet. Terima kasih Bu Boleh Cici. dong kita. Iya. Baik, mudah-mudahan tadi yang sudah disampaikan akan memperkaya hasanah pengetahuan kita. Dan memang sebetulnya nama-nama dari Indonesia juga sudah mendunia, cuma perlu lebih dipertajam lagi, diperbanyak lagi. Baik, sekarang kita akan beralih ke pembicara berikutnya dan kita masih ada di Vital Voices Festival 2020. Saya akan mengundang teman saya, ngundang kemana ya Mir ya? Saya bacakan saja CV beliau. Mira Surario adalah Senior Vice President Marketing Indonesia View, berpengalaman lebih dari 20 tahun di bidang bisnis dan kreatif, membuat Mira menjadi seorang profesional yang penuh multitalenta. Saat ini Mira menjabat sebagai Senior Vice President Marketing View di Indonesia. Dilatar belakangi pendidikan beliau di bidang ekonomi, keuangan, dan kreativitas, Mira memimpin View Marketing Indonesia mengidentifikasi tujuan dan kesuksesan yang sesuai dengan target. Mira juga kreator dari 2 buah View Initiative Program, View Pitching Forum, dan View Short. Kita akan melihat sebuah video setelah ini sebelum kita berbincang dengan Mira. Silakan teman-teman di studio. 오늘 재능이 이거 빼기 재능. 수 있습니다. 다른 세계, 다른 세계. 내가 사는 세상
재능이 꽃배기 재능. 돌릴 수 있습니다. 다른 세계, 다른 내가 사는 세상. Baik, kita sudah saksikan video dari View dan kalau buat saya yang paling menonjol dari video itu adalah tagline-nya, karena hidup adalah drama. Benarkah hidup adalah drama, Mira? Ya, buat perempuan-perempuan kan hidup adalah drama ya. Setiap hari ada aja dramanya. Gitu. Oke. Right. Mir, selamat datang di acara seru ini. Kita ngobrol saja mungkin tadi sebelum kita mulai acara ini kan kita sudah berbincang-bincang sesuai dengan topiknya. Kalau tadi sudah diawali oleh Jet dengan penjelasan tentang apa yang sudah dilakukan beliau dan juga pemerintah kita. Mungkin kita ngobrolnya lebih ke industri konten kreatif karena pas dengan yang dikerjakan oleh View gitu. Ya, silakan Bu. Pembelajaran bagi kita semua gitu, terutama kita yang ada di industri kreatif gitu, bagaimana Korea itu bisa menjadi world trend gitu ya. Dan world trendnya ini bukan apa namanya, bukan one hit wonder gitu yang tiba-tiba tren kayak misalnya kalau zaman dulu kita ada Oshin ya. Oshin ketahuan angkatannya. Kalau waktu aku kecil gitu ada Oshin, terus udah gitu ngetren si Oshin itu, tapi udah hilang gitu. Oshin dari Jepang ya kan. Lalu waktu aku remaja ada lagi dari Cina adalah Meteor Garden yang tiba-tiba tren, terus tiba-tiba hilang lagi gitu. Itu kan one hit wonder, tapi tidak dengan Korea gitu. Korea berhasil menjadi world trend itu selama beberapa tahun terakhir, seperti tadi Pak Jet juga udah sampaikan gitu, itu dimulai memang strategi K-brand-nya itu dimulai dari akhir tahun 1990-an ya, mendekati tahun 2000, sekitar tahun 98 lah sebenarnya mereka memulainya itu. Itu memang menjadi sebuah strategi pemerintah gitu, strategi dari government-nya sendiri untuk meningkatkan perekonomian Korea itu, terutama dari sisi ekonomi kreatif gitu. Itu yang tidak disadari banyak yang apa namanya berusaha mengikuti drama Korea apa segala macam. Sebenarnya tidak sesimpel itu, karena itu sebuah apa namanya, sebuah strategi yang dibangun selama bertahun-tahun, betul gitu, yang well engineer dan dibangun selama bertahun-tahun, dan sekarang udah hampir 20 tahun ya mereka membangun itu, yang akhirnya memang impact-nya kerasanya sekarang. Jadi it's a long term impact kan gitu, bukan short term impact gitu.
Jadi mereka memulai dengan strategi K-brand itu. Strategi K-brand itu intinya adalah mereka mau mengedepankan brand dari Korea gitu ya. Nah, mereka mulainya dari mana pada saat itu? Mereka mulainya dari K-pop-nya gitu dengan melaunching K-pop-nya itu ke dunia. Itu yang mereka mulai dari situ, dan itu bukan perjalanan yang pendek ya, itu juga perjalanan yang cukup panjang karena akhirnya apa? Akhirnya K-pop-nya sendiri justru baru benar-benar boomingnya itu baru sekitar 3-4 tahun terakhir baru benar-benar booming gitu ya. Padahal itu justru peluru pertamanya mereka, missile pertamanya mereka yang mereka launch ke dunia gitu. Itu satu ya. Lalu dari situ, dari mereka melaunch K-brandnya, dari K-pop-nya itu, akhirnya pada saat itu yang dilihat pertama kali oleh dunia bukan musiknya gitu justru. Yang dilihat oleh dunia adalah ternyata adalah make up-nya. Waktu itu yang pertama kali lihat adalah gaya berpakaiannya, gaya fashionnya, dan juga make up-nya yang sebenarnya betul. Yang sebenarnya itu juga sesuatu yang tidak diperkirakan oleh Korean government, South Korean government pada saat itu gitu ya, bahwa ternyata yang booming bukan musiknya, tetapi yang booming justru fashion dan beauty-nya gitu. Nah dari situ akhirnya mulailah fashion dan beauty itu justru berkembang lebih dulu gitu, viral lebih dulu. Bagaimana tren-tren Korea akhirnya waktu itu Gangnam Style yang kemudian dijadiin lagu itu awalnya adalah Gangnam Style itu justru karena pakaiannya itu gitu yang dianggap oleh dunia yang tren itu. Kalau di Jepang ada Harajuku Style gitu, kalau di Korea betul disebutnya adalah si Gangnam Style itu gitu, gaya berpakaian Korea di distrik Gangnam. Betul, di distrik Gangnam gitu. Nah, berawalnya adalah dari situ, lalu brand-brand kecantikan Korea bertebaran lah di seluruh dunia dengan mengedepankan dengan mengedepankan pada saat itu yang menjadi tren adalah flawless, make up yang flawless gitu. Karena pada saat itu dunia itu lebih, kalau cantik itu kamu harus pakai make up yang berbagai warna di mukanya gitu kan. Tetapi Korea memperkenalkan sesuatu yang lain, yaitu make up yang flawless itu gitu. Jadi justru itu yang berkembang duluan. Simple ya, simplicity. Betul, simplicity. Dan terutama kenapa dia menjadi sangat dekat dengan orang Asia, karena orang Asia sebelumnya kiblatnya adalah model-model atau artis-artis dari Amerika, dari Eropa, yang sebenarnya struktur wajah kita, struktur tulang kita tidak diciptakan seperti itu. Jadi itu bagaikan mimpi yang tidak akan pernah menjadi kenyataan gitu kan. Tetapi ketika melihat kecantikan orang Korea gitu, akhirnya itu sesuatu yang menjadi achievable buat orang-orang di Asia gitu. Jadi awalnya adalah dari situ dulu gitu. Nah kemudian dari situ yang berkembang selanjutnya adalah justru foodnya gitu. Sehingga pada saat itu mulailah pariwisata itu ketarik. Pariwisata ketarik itu awalnya lebih karena orang mau ke Korea karena mau belanja pakaian-pakaian ala, ya disebutnya gitu, terutama di Indonesia ya, disebutnya pakaian-pakaian ala Gangnam, padahal enggak juga ya, itu kan ada di mana-mana gitu. Tapi mereka sebutnya pakaian ala Gangnam Style itu. Lalu makeup Korea, mereka mau belanja, dan makanannya itu, the street foodnya itu gitu, itu yang mereka mau mau datang ke South Korea, terutama ke Seoul itu karena mau itu semua gitu ya. Nah akhirnya dari situ itunya udah berkembang, baru kemudian mulailah berkembang si drama Korea ini gitu. Drama Korea, jadi kalau kita lihat memang Korea itu, kalau kasat mata mungkin orang tidak menyadari, tetapi karena kebetulan aku ada di dunia film ini, jadi kita mempelajari yang di dunia film. Jadi Korea itu dia bahkan strategi cara berpromosinya dia melalui konten film itu sangat berbeda gitu ya. Jadi film dan drama itu dibedakan gitu.
kalau Oke. film itu, kalau nonton film Korea, yang akan kita lihat adalah satu, film Korea itu, ini kita ngomongin film ya. Kalau film itu satu, Movie ya. kita ya movie, kita tidak akan melihat beauty faces di film Korea gitu. Berbeda dengan ketika kita menonton drama Korea. Drama Korea akan melihat beauty faces. Ya. Gitu. Yang kedua, Kalau movie mukanya cemong aja gitu ya. Nggak dicakep-cakepin. Gitu. Jadi kalau movie itu enggak. Jadi kita nggak akan lihat beauty faces itu karena memang yang dikedepankan adalah si acting dari si aktor-aktornya itu. Lalu yang kedua adalah film Korea itu sebagian besar adalah dark gitu. Dia dark, dia sangat berat gitu, dia membutuhkan waktu untuk berpikir, dan film Korea itu cara produksinya adalah sifatnya dia adalah slow burn. Slow burn itu jadi kan kalau film itu dibagi 3 babak ya, dibagi 3 babak adalah pengenalan karakter dan pengenalan konflik, lalu masuk konflik, lalu solusi dari konflik itu terakhir. Nah, kalau kita nonton film Korea, dia sampai dengan 50% 50% durasinya itu, 50% pertama durasinya itu masih pengenalan karakter dan konflik. Baru masuk 51% itu baru masuk konflik, lalu ending banget gitu, udah deket 99% baru masuk solusi gitu ya. Bahkan kadang-kadang solusinya itu hampir nggak ada yang beberapa yang nggak ada, digantung. Jadi intinya adalah kalau film itu memang dia khusus untuk benar-benar kalau untuk orang film itu benar-benar bagaimana memproduksi konten dengan sebenar-benarnya, dengan segala teknik, dengan segala teori film gitu, dengan segala ilmu itu tuh yang dijadiin film gitu. Tujuannya adalah itu untuk aku dengar feedback suaraku sendiri. Oke. Jadi itu tujuannya adalah untuk mempromosikan, kalau itu murni untuk mempromosikan film Korea untuk industri, kepada industri film dunia. Jadi itu memang targetnya adalah untuk mereka yang benar-benar penikmat film, mereka yang benar-benar mau berpikir dan untuk masuk festival gitu. Jadi targetnya adalah promosi melalui di jalur industri filmnya sendiri. Itu film. Berbeda dengan drama Korea. Drama Korea itu memang tujuannya adalah untuk mempromosikan lifestyle gitu, lifestyle dari Korea itu yang targetnya adalah kemudian untuk satu, mendatangkan balik arus pariwisata, meningkatkan hype-nya K-brand itu semakin tinggi, ya kan? Lalu yang kedua adalah tujuannya tentunya untuk meningkatkan ekspor barang-barang Korea ke luar South Korea itu. Jadi meningkatkan permintaan atas barang-barang Korea itu. Gitu. Tujuannya adalah benar-benar itu. Jadi tujuannya benar-benar komersil kalau si drama Korea itu. Jadi kalau kita lihat drama Korea itu satu, di sana pasti kita selalu akan melihat beauty faces, ya kan? Gitu. Nomor dua yang kita lihat lagi di situ adalah semua yang tadi aku sebutin, kekuatan-kekuatan dari Korea yang dilihat oleh dunia secara komersil itu, yaitu beauty-nya, yaitu makanannya, yaitu gaya berpakaiannya, lalu gaya hidupnya, dan lain-lain, lalu bahasanya, dan lain-lain, itu semua di-display dengan very well displayed, very well showcased, gitu, di drama Korea itu, dan juga background latar belakang pemandangannya itu juga very well showcase di drama Korea. Jadi tujuannya memang komersil dan itu semua memang diatur oleh government, ya kan. Lalu yang berikutnya lagi adalah drama Korea itu karena dia sifatnya komersial gitu, sifatnya adalah untuk consumer, promosi among consumers, world consumers, bukan promosi untuk industri gitu. Nah, sehingga cara produksinya pun berbeda. Kalau tadi film Korea itu slow burn, kalau drama Korea itu fast burning gitu. Jadi apa? Jadi ketika tadi yang aku sampaikan ada 3 babak itu pengenalan konflik dan karakter, lalu
apa namanya konflik lalu solusi. Nah, untuk drama Korea itu di episode 1 jadi kan drama Korea itu rata-rata 16 episode. Itu yang paling pendek gitu ya. Bu Cici mah tahu banget. Bu Cici penonton Korea lebih gila 16 sampai daripada saya. 24. Lebih katam, betul. Nah, paling banyak atau maksimum 24 atau bahkan ada lagi yang sampai 29 kalau memang kontennya yang udah viral duluan sebelum dia tayang gitu ya. Nah, jadi kan kalau kita ngomong misalnya let's say 16, harusnya 50%-nya itu adalah episode 8 kan gitu. Kalau kita ngomong film tadi 50% adalah pengenalan karakter dan konflik dan pengenalan konflik, pengenalan masalah gitu ya. Sementara kalau di drama Korea, pengenalan karakter dan pengenalan konflik itu tuh hanya episode 1 sampai dengan episode 4 gitu. Jadi dia sangat cepat. Lalu episode 5 sampai dengan episode 13 itu adalah konflik. Jadi justru konflik yang dipanjangin gitu. Nah, lalu episode 14, 15, 16 baru itu solusi gitu. Dan selalu selesai. Kalau drama Korea selalu selesai, selalu solusi. Most of all adalah, bukan most of all, selalu adalah happy ending. Berbeda dengan drama film Korea yang rata-rata penyelesaiannya adalah set ending atau bahkan tidak selesai, digantung, dibuat berpikir gitu. Itu jadi perbedaannya. Nah, jadi konfliknya memang panjang gitu. Jadi karena view sebagian besar dan view trendnya adalah tempat nonton Korea, makanya itu tadi relate. Kenapa tagline-nya view adalah hidup adalah drama. Karena memang dramanya dipanjangin nih, konfliknya dipanjang-panjangin nih dari episode 5 sampai episode 13 gitu. Jadi emang gara-gara ditambahin terus ya. Betul. Gara-garanya gitu. ditambahin terus. Betul. Jadi konfliknya yang terus digali gitu. Itu satu. Jadi sehingga apa? Sehingga itu meningkatkan engagement gitu. Engagement dari consumer, engagement dalam arti dia akan kembali dan kembali lagi untuk menonton episode berikutnya, itu satu. Yang kedua, secara emosi juga dia engage gitu terhadap si konten dan ceritanya itu dan apapun yang didisplay di dalam konten tersebut. Nah, ketika seseorang engage secara emosional, ya kan, maka semua hal yang ada di dalam sesuatu tersebut yang dia udah engage secara emosional menjadi too personal untuk dia gitu. Sehingga disitulah jadi pengen makan jojongmyeon gara-gara nonton misalnya Hotel de Luna. Di Hotel de Luna banyak banget mereka makan jojongmyeon gitu. Jadi pengen makan jojongmyeon. Jadi pengen make up-nya kayak si perempuannya itu. Jadi pengen punya pacar atau punya suami kayak si cowoknya. Terus jadi pengen pergi ke tempat-tempat yang mereka kunjungi itu gitu. Sehingga ketika aku ngobrol sama Sehingga ketika aku ngobrol sama Koka itu adalah Korea Creative Content Agency gitu. Aku ngobrol waktu itu waktu view pertama buka kita dipanggil oleh dubes Korea yang di Indonesia, lalu juga dengan direkturnya Koka di Indonesia gitu. Mereka bilang bahwa terutama sejak karena view ya yang pertama kali memang membawa konten-konten Korea ke Indonesia setelah sampai tahun 2017-2018 mereka bilang mereka melihat satu peningkatan turis milenial dari Indonesia ke South Korea terutama ke Seoul gitu, dan yang kedua adalah terciptanya dan pada saat itu turis milenial itu cukup tinggi dari Indonesia, termasuk yang tertinggi dari Indonesia karena memang di Indonesia drama Korea tuh sangat booming. Kebetulan karena kita operasi di 16 negara juga kita bisa melihat tren itu gitu. Bahwa drama Korea itu memang paling booming duluan di Indonesia gitu. Baru kemudian negara-negara lain mengikuti, kayak Myanmar baru recently gitu. Mereka booming drama Korea. India baru nah itu salah satu hebatnya Korea juga ya. India, bahkan India aja akhirnya bisa booming drama Korea itu mungkin waktu itu tahun 2019 mulai booming, juga diperkenalkan oleh you gitu. Nah, dan selain tingginya turis milenial dari Indonesia, yang kedua adalah terciptanya tempat-tempat spot-spot pariwisata baru, terutama di Seoul gitu,
yang tercipta adalah akibat turis milenial penonton drama Korea ini gitu, yang sebelumnya sebenarnya dia bukan spot pariwisata, tetapi karena tempat-tempat tersebut memang di showcase di beberapa drama Korea, akhirnya tiap datang kepada, sebenarnya kalau kita datang ke tempat aslinya biasa-biasa aja, akhirnya dijadiin tidak biasa-biasa aja. Akhirnya dijadiin tidak biasa-biasa saja, karena setiap kali turis milenial penonton drama Korea datang ke Seoul terutama, mereka mau ke tempat itu. Akhirnya disulaplah sedemikian rupa sehingga memang menjadi spot pariwisata gitu. Ada beberapa tempat. Itulah hebatnya Korea. Dan yang kedua adalah kalau kita perhatikan ya, kita menonton drama Korea atau film Korea, kalau ini berlaku di semua, itu di situ terlihat. Jadi kalau sebenarnya gini, kalau studio Korea ini mereka memang setiap awal tahun lah, let's say, mereka di brief oleh pemerintah apa saja yang harus menjadi highlight di semua drama dan film Korea tahun tersebut gitu. Itu tuh jadi ada persentasenya. Jadi itu pun diatur sebenarnya gitu. Diatur, ya contohnya misalnya kalau kita nonton Boots ya, film Korea atau drama Korea, perhatikan 40% sampai dengan 50% adegan dilakukan sambil makan gitu. Itu yang banyak yang nggak sadar gitu ya, tetapi sebenarnya memang itu diatur bahwa 40% sampai 50% adegan akan dilakukan sambil makan gitu. Ketika mereka jadi ngobrol, itu jadi kan seperti subliminal message yang direkayasa gitu, Mer, supaya orang merhatiin makanan. Betul. Jadi jadi ketika mereka having conversation gitu, si karakternya itu apakah 2 karakter atau lebih, itu rata-rata sebagian besar adalah dilakukannya sambil makan. Dan perhatikan juga makannya selalu, padahal kan makanan Korea sebenarnya banyak banget. Tapi misalnya perhatiin yang keluar tahun 2020 misalnya, perhatiin serial atau film yang keluar tahun 2020, perhatiin makanannya pasti rata-rata 2 atau 3 menu itu. Film dan serial yang keluar tahun 2019 menunya beda lagi gitu. Jadi ada pilihan menunya yang mereka mereka set gitu untuk menjadi bagian dari film itu gitu. Misalnya contohnya kalau tahun ini yang banyak adalah jajangmyeon dan Korean grill itu. Jadi apa dagingnya? Tokoboki enggak. 2020 enggak lagi tokoboki. Yang banyak tahun ini yang daging dibakar-bakar gitu. Jadi yang mereka duduk gitu terus bakar-bakar daging sendiri gitu, kayak gitu. Nah, itu yang lagi banyak untuk tahun 2020 ini gitu. Berbeda dengan tahun sebelumnya dan tahun sebelumnya. Jadi seperti itu aja sebenarnya diatur gitu. Dan di sisi lain mereka jadi tidak hanya juga sibuk memproduksi konten Korea untuk mereka deploy ke dunia gitu, tetapi di luar daripada itu mereka juga memberikan skema insentif untuk foreign production yang mau produksi di South Korea. Bukan hanya mau, tapi sebenarnya mereka encourage foreign production company untuk produksi di South Korea. Itulah salah satunya yang dilakukan oleh kedutaan besar South Korea di Indonesia, dan juga Korean Creative Agency dan juga Korean Trade Organization. Itu setiap tahun kita filmmaker dan distributor, view kategorinya distributor ya. Distributor itu kita dikumpulin karena view sebenarnya 2. Jadi kita produksi juga gitu untuk view original, dan kita juga distributor gitu. Nah, jadi kita dikumpulin setiap tahun. Contohnya adalah yang berlaku untuk tahun ini, untuk semua foreign filmmakers yang syuting di South Korea, maka akan mendapatkan free airlines dan accommodation di Korea untuk kru non-Koreanya gitu. Dan shooting location rental dan shooting permitnya juga free
gitu. Tapi kita harus mendaftarkan dulu satu. Yang kedua, kita harus mengikuti pakem-pakemnya dia tadi. Jadi mereka tuh punya listnya. Lo syutingnya, tempatnya, pilihannya, kan cerita orang bisa macem-macem. Tapi mereka punya listnya, let's say 20 tempat yang lo bisa pilih, yang pasti di antara itu akan ada yang sesuai dengan, jadi mereka udah memikirkan gitu, yang akan sesuai dengan cerita lo. Jadi lo harus pilih di antara ini, kalau lo mau mendapatkan tadi, fasilitas itu tadi, gitu. Lo harus pilih itu, satu. Yang kedua tadi, makanan-makanan itu harus masuk, gitu. Ditentuin juga makanannya ada apa lagi aja. list makanan ya? Ya, ada list makanan, lu syutingnya di mana, di lokasi tempat makannya di mana, itu juga ada, gitu. Lalu yang berikutnya adalah, jadi kan karena kan untuk filmmakers, terutama kalau kita mau syuting di luar daripada tempat kita tinggal, itu kan memang selalu yang paling mahal adalah transport, akomodasi, dan sewa lokasi syuting. Itu yang 3 termahal, dan syuting permit, terutama kalau kita untuk syuting permit untuk di luar negara ya, itu yang paling mahal dan paling susah ngurusnya. Nah, jadi mereka tahu persis apa yang paling menarik buat filmmakers gitu. Jadi itu yang digratisin, apalagi kayak seperti Pak Ajat tadi juga udah sampaikan, bahwa orang produksi film atau serial itu kan krunya kan ratusan gitu, puluhan sampai dengan ratusan, itu satu. Yang kedua, syutingnya itu bisa bulanan gitu, apalagi kalau dia syutingnya adalah serial, itu syutingnya bisa bulanan ya kan. Nah, jadi itu akan sangat mahal. Itu satu. Jadi tadi udah ya, free airline, accommodation untuk foreign crew, berikut shooting location dan shooting permitnya adalah free. Gitu. Yang kedua, dia menentukan bahwa 50% dari kru kalian yang akan syuting di Korea, di South Korea tadi, maka 50% krunya harus kru Korea. Gitu. Nah, itu kan sebenarnya apa? Itu sebenarnya juga udah menciptakan penyerapan tenaga kerja film Korea, ya kan? Ya, gitu. Betul. Jadi 50% harus kru Korea, itu yang kedua ya. Yang ketiga, kita tidak boleh bawa alat sendiri. Alat harus sewa di Korea, gitu. Sehingga dari situ apa? Dari kita 50% krunya adalah kru Korea, seluruh alat tidak boleh bawa, harus harus sewa di Korea. Yang terjadi apa? Walaupun kita dikasih free, tetapi kita akan melakukan spend, ya kan? Kita akan spend di Korea, dan spend yang terbesar itu memang selalu adalah penyewaan alat dan bayar kru. Itu yang paling mahal selalu. Jadi kru yang dibawa dari Indonesia misalnya hanya boleh kru inti, gitu, kru inti-intinya aja. Tetapi kru lainnya yang justru jumlahnya lebih banyak, itu adalah harus orang Koreanya gitu. Nah, jadi kita akan spend di sana kan, sehingga karena supaya kita spend di sana dan spend kita tinggi, kita willing to spend gitu. Nah, sehingga mereka memberikan cash rebate gitu. Jadi cash rebate-nya itu ada berkisar antara 20 sampai dengan 20%, 25% cash rebate gitu. Jadi skemanya adalah 20% untuk mereka yang melakukan minimum 3 hari syuting di Korea dengan minimum spend 87.000 US dollar gitu. Mereka spend, jadi atau ya itu kalian syuting di Korea 3 hari minimum, atau kalian misalnya syutingnya hanya sehari, tetapi kalian sudah menghabiskan minimum 87.000 US dollar selama di Korea 1 hari itu syuting, maka kamu akan mendapatkan cash rebate 20%. Gitu. Nah, sedangkan cash rebate yang 25% itu adalah untuk minimum 10 hari syuting, dan minimum spend-nya itu adalah 1,75 juta US dollar. Gitu, maka akan mendapatkan cash rebate 25% gitu. Nah, ini sangat efektif gitu. Sudah dibuat paket-paketnya ya. Iya, dan ini akhirnya terbukti sangat efektif untuk membuat filmmakers, karena filmmakers itu kan selalu sebenarnya mencari lokasi yang baru dan baru lagi gitu kan.
Nah, akhirnya ini sangat menarik bagi filmmakers di seluruh dunia untuk mulai syuting di Korea gitu, karena akhirnya dianggap menguntungkan karena cost-nya kayak tadi, cost airline, akomodasi, Ditanggung. terus shooting location rental sama shooting permit sudah ditanggung. Itu udah sekian persen cost udah hilang, ya kan? Belum lagi itu tadi ditambah nanti ada cash rebate lagi, sehingga itu menguntungkan dan sehingga begitu banyak akhirnya foreign film companies mulai syuting di Korea. Nah, sehingga melihat, jadi yang dulunya Korea itu strategi K-brand itu sebenarnya dia mengcopy dari strateginya Hollywood yang kemudian dikopi oleh Bollywood gitu dan kemudian dikopi oleh Korea, ya kan? Nah, sekarang akhirnya justru negara-negara lain yang mengcopy strateginya Korea ini. Contohnya Meksiko. Meksiko kalau kita lihat ada satu OTT yang berbasis di Amerika gitu, dia banyak original Meksikonya, ya kan, dan dia banyak sekali untuk original Amerikanya sendiri, dia banyak sekali syuting di Meksiko. Karena apa? Karena Meksiko menerapkan apa yang dilakukan Korea, dimodifikasi sedikit, yaitu dengan memberikan cash rebate 7,5% untuk semua expenses selama syuting yang dilakukan di Meksiko, plus reimbursement untuk tax yang yang terjadi selama mereka syuting di Meksiko gitu. Sehingga sebuah production company, ini kebanyakan production company Amerika, mereka bisa saving sampai dengan 17,5% dari setiap produksi yang mereka, seandainya mereka syuting di Meksiko daripada mereka syuting di negaranya sendiri gitu. Lalu UK juga mengcopy strateginya Korea ini, dia menerapkan 25% cash rebate untuk expenses yang dilakukan oleh sebuah film production company selama dia syuting di UK. Lalu Ireland yang paling tinggi, Ireland dan Singapura emang yang paling tinggi. Ireland menerapkan strategi yang sama, dia memberikan tax credit sebesar 32% gitu untuk mereka yang syuting di syuting di Ireland gitu. Irlandia dan Singapura. Iya. Singapura bahkan memberikan 50% reimbursement untuk semua expenses yang dia keluarin selama syuting di Singapura. Lalu kemudian ada Australia dan lain-lain yang mengikuti, bahkan Australia sudah mengeluarkan case study-nya gitu ya, bahwa dengan dia menerapkan strategi yang dilakukan oleh South Korea ini terhadap filmmakers, dia telah berhasil mendapatkan pemasukan dari produksi film asing di Australia ini sebesar 3 miliar US dollar per tahunnya gitu. Pemasukannya dia hanya dari film asing yang produksi di Australia, plus dia telah membuka lapangan kerja rata-rata per tahun, lapangan kerja industri perfilman dengan adanya produksi film asing di Korea adalah 8.000 new jobs di Australia setiap tahunnya di industri perfilman sendiri gitu. Dan di luar daripada itu tentunya ada knowledge, transfer knowledge juga gitu, karena rata-rata yang produksi itu adalah dari negara-negara yang memang industri perfilmannya sudah maju gitu. Jadi kembali lagi kru Koreanya jadi belajar ya. Kru Australinya, ya kalau tadi kan Australia yang 8.000 penciptaan tenaga kerja baru, juga kru Australinya jadi belajar. Yang terakhir syuting di sana lagi masa pandemi itu adalah filmnya Tom Hanks, ya kan, yang dia sendiri kena COVID dan istrinya gitu, sampai pulang dulu akhirnya balik lagi gitu. Nah itu salah satunya gitu. Dan iya, jadi kru Australinya jadi belajar kan dari kru Amerika. Begitu juga di satu sisi untuk kembali lagi misalnya ke Korea, kru Koreanya juga jadi belajar. Jadi knowledge transfernya juga terjadi gitu. Knowledge transfer terjadi, income revenue juga terjadi karena film industrinya film production yang mereka spend kan di negara tersebut gitu. Lalu yang berikutnya adalah komunikasi mengenai negara kita itu juga akan terjadi, ya kan? Secara tidak langsung ya, tentang negara kita, exposure negara kita, exposure kebudayaan kita juga terjadi gitu. Jadi dan akhirnya ya itu tadi, semua itu akhirnya
ketika exposure kebudayaan, exposure keindahan alam kita semua terjadi, kota kita keindahan kota kita terjadi, keindahan lifestyle kita juga semua exposure terjadi, akhirnya membawa arus balik, yaitu tadi pariwisata dan ekspor atas barang-barang produksi dari negara tersebut gitu. Iya, jadi kalau aku melihatnya memang belajar cinta dari Korea gitu ya, sesuai topiknya ini gitu. Ini memang itu tadi tidak tuh ya. tidak hanya belajarnya itu adalah belajar bagaimana memproduksi sebuah drama gitu, tetapi bagaimana the whole K-brand strategy ini, the whole blueprint ini memberikan impact yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dari segala sisi gitu, penciptaan tenaga kerja terjadi, exposure exposure K-brand-nya terjadi, revenue terjadi gitu. Jadi the whole thing gitu, itu yang memang sesuatu yang teori yang harus kita pelajari bersama, dan itu yang memang melalui View kita berusaha dan bergandengan tangan dengan PFN juga, dengan beberapa kementerian juga, kita berusaha, itulah yang berusaha dilakukan kami di View untuk Indonesia gitu. Siap. Oke, beberapa hal yang disampaikan di akhir tadi sebetulnya sudah memantik pertanyaan buat saya pribadi untuk bertanya pada Pak Johannes, karena ini tadi ngomonginnya Korea punya strategi seperti itu dari top down ya, dari negara terus turunin ke bawah. Tapi saya sebelum bertanya kepada Jet, udah juga banyak di kolom chat ini banyak sekali pertanyaan. Saya ingin menyapa Ibu Judith dulu, Bu Judith. Ya, selamat pagi lagi. Selamat pagi Bu, sehat ya Bu? Sehat-sehat. Ya, dari dua pembicara tadi kita sudah dengar dua pemaparan yang luar biasa, dan menyambung pada statementnya Mira yang terakhir, paparannya bagaimana tentang sebuah blueprint yang turun dari level negara kemudian sampai ke bawah, dan ternyata bukan cuma ngomongin drama atau film, tapi ini sebuah rencana besar yang luar biasa. Bu Judith, mungkin karena berada di PFN mewakili pemerintah juga, gimana nih Bu menanggapi ini Bu? Plat merah. Plat merah ya? Pertama-tama saya ingin ucapkan banyak terima kasih ke Pak Jet dan Bu Mira atas kesediaannya hadir di Vital Voices Festivalnya PFN, dan memang masukan-masukan seperti yang barusan Anda berdua sampaikan dan juga yang terjadi selama beberapa hari ini, tapi terutama yang begitu kuat berdasarkan pengalaman yang panjang dari Anda berdua lah yang memang diperlukan, dan itulah landasan kenapa kami berinisiatif untuk membuat festival Vital Voices ini. Vital Voices adalah suara-suara yang perlu didengar, dan forum ini mempertemukan stakeholder khususnya dari industri kreatif dan film dari berbagai sektor, sehingga setidaknya benar-benar saling bertukar pengetahuan, pengalaman, dan akhirnya kita bisa bersatu untuk mencapai tujuan yang optimal bagi sektor kita masing-masing maupun bagi keseluruhan negara kita. Nah, izinkan saya ingin mencatat karena ini menjadi penting, dan kebetulan juga besok Vital Voices Festival ini diundang, atau mungkin sebenarnya kami diminta untuk turut berbicara, beberapa peserta atau pembicara yang tadinya di Vital Voices untuk menghadiri FGD yang diadakan oleh Wakil Ketua MPR RI. Jadi kiranya mungkin nanti peserta yang hadir di sini maupun melalui YouTube dan media lain, dan Mira, Pak Jet juga, kalau nggak salah KBRI Seoul juga diundang. Jadi silahkan mari kita ikut dengarkan FGD ini. Tapi poin-poin yang sangat penting yang saya gather dari Pak Jet dan Bu Mira overall adalah bahwa memang kita ini perlu bermental model gitu ya, bahwa segala hal yang kita laksanakan itu thoroughly research, benar-benar di research, tested, dan belajar dari yang proven sukses. Ya,
saya tidak mewakili pemerintah dalam hal ini, tapi lebih kepada saya merangkum apa yang masukan yang memang menjadi sangat penting. Yang kedua adalah memang mempunyai objektif yang clear, agenda yang clear, gitu ya, agenda yang clear, benar-benar clear, sehingga kita juga kemudian bisa terkait dengan industri kreatif dan film, khususnya film itu punya clear position yang ingin kita sasar. Niche-nya tuh yang mau disasar tuh yang mana? Tentu kita tidak mungkin melihat dunia as a big world talk gitu. Tapi kita harus tahu niche mana yang disasar. Seperti yang terjadi dengan Korea. Korea very clear apa yang mereka sasar. Sehingga dari situ strateginya juga menjadi clear gitu. Nah, tadi towards the end of your presentation, Bu Mira menyampaikan gitu ya bahwa bottom line-nya adalah kita butuh benar-benar suatu blueprint, tapi harus kita underline kata blueprint yang definitif. Kata definitif ini menjadi penting dalam kata blueprint, sehingga tidak gonta-ganti setiap kali, mohon maaf ya, jadi pergantian pejabat atau pemerintahan. We have to have a definitive roadmap. Karena pada saat pejabat atau pemerintahan berganti, rakyat kita kan tidak berganti, ya. Sektor kita ini kan bergerak terus. The economy doesn't really change, ya. Maksudnya the economic players. Jadi ini sehingga dan ini terkait mungkin dengan leadership. I think memang begini, pembuatan blueprint ini betul harus mendengar berbagai pihak, berbagai stakeholder, berbagai sektor. Tetapi definitely juga dibutuhkan leadership, gitu ya. Leadership yang kuat, yang visioner juga. Sehingga decision dalam pembuatan si blueprint ini bukan melulu memang mendengarkan stakeholder, iya, tetapi the way forward, roadmap-nya itu harus by a strong leadership, gitu kira-kira. Sehingga setiap stakeholder itu align tanpa harus kemudian membahas dan protes. We have to accept bahwa pada saat ada blueprint tentang pemajuan film Indonesia, gitu ya, we have to trust the leadership and then align ourselves supaya masing-masing juga bisa berkontribusi, gitu. Dan dengan insentif yang clear. Isu insentif ini sebenarnya adalah kelemahan, menurut hemat kami, kelemahan yang ada selama ini, gitu ya. Insentif yang tidak terrealisasi secara optimum. Nawaitunya, niatannya ada. Sudah mulai ada muncul insentif, tetapi somehow gitu ya, mungkin ada masalah komunikasi atau implementasi yang kemudian seringkali tidak tereksekusi secara optimal, gitu. Itu yang menjadi catatan ya, yang kalau kita belajar nih dari Korea. Dari tadi ini sebenarnya kita mirroring banget ya, presentasi yang disampaikan Pak Jad, yang disampaikan Bu Mira itu membuat setidaknya bagi saya pribadi menjadi mirroring gitu, mengaca terhadap keadaan kita. Nah, sehingga bottom line, kalau boleh saya ngambil bottom line dari apa yang baru kita diskusikan kan sebenarnya adalah kita ini sedang perlu menjalankan dengan frame of mind strategi pemenangan. Ya, suatu campaign itu kan kalau ibaratnya campaign itu asal muasal katanya itu kan berasal dari campaign militer di waktu yang lampau ya. Campaigning itu zaman 300-500 tahun yang lalu, campaign adalah invasi. Napoleon's campaign menuju Rusia, gitu ya, yang selain awalnya mau diawali dengan peperangan, kemudian memenangkan heart, mind, and soul, gitu ya. Kampanye Inggris menguasai lautan, gitu. Nah, campaign ini kan pada dasarnya adalah invasion. Jadi Hollywood invasion sudah terjadi, kita sudah lihat, kita sudah belajar. K-pop invasion, ya, yang berawal dengan sangat halus, tiba-tiba menjadi begitu dahsyat. Jadi kan taken by surprise, sesungguhnya bukan taken by surprise, bukan baru kemarin K-pop invasion ini diawali gitu ya, sudah sangat lama gitu. Nah, maka memang yang perlu kita sepakati nih dari seluruh insan film, insan industri kreatif adalah bahwa kita harus mau taat pada suatu leadership dari suatu roadmap atau blueprint yang definitif gitu, dan bergerak satu suara, satu narasi, satu gerakan, satu aksi. Sehingga insya Allah film Indonesia bisa hadir di dunia pada niche yang clear, dengan agenda yang clear, dan kemenangan yang jelas di ujungnya. Demikian dari saya, Mbak Cici.
Thank you. Terima kasih sekali Ibu Judith. Ini saya jadi moderator enak banget nih, tinggal nyambungin aja nih Bu. Dan tadi kita sudah dengar dari Mira tentang benefit tadi, ada package dan sebagainya. Kemudian tadi dipertegas juga oleh Ibu Judith mengenai harus definitif gitu blueprintnya. Dan rasanya pertanyaan selanjutnya, walaupun di kolom chat sudah banyak sekali pertanyaan, saya mau menyambung saja sedikit dan melemparkan pertanyaan ini kepada Pak Jet. Ini terkait dengan blueprint pemerintahan dan sekarang the fact that you are there di Korea mewakili kita dan urusannya adalah ekonomi kreatif. Gimana pendapatnya tentang itu? Ini contekannya udah jelas nih gitu, contekannya udah jelas banget gitu. Monggo. Oke. Pertama saya ingin menunjukkan ini ya, karena ada pertanyaan bagaimana ketertarikan orang Korea terhadap industri konten kreatif dan film buatan Indonesia. So let me show you with this one. Ibu Cici sebentar ya. Sure. So, Ibu Cici kelihatan nggak ini? Bali. Agak mundur sedikit. Ya, oke. Ya. Kelihatan? Iya, kadang-kadang menghilang. Tapi kita bisa lihat ada tulisan Bali. Bisa ya, bisa lihat ya. Oke. Bu Cici, jadi ini adalah film Bali, Beats of Paradise. Ya, about Balinese gamelan, which produced by Bapak Dubes, Bapak Umar Hadi, pada saat beliau menjabat sebagai Konsul Jenderal Republik Indonesia di Los Angeles. Nah, dari film ini, kemudian kita mengadakan berbagai pelatihan gamelan, begitu. Dan pelatihan gamelan itu diikuti none other dari para mahasiswa, pelajar dari Seoul Design Institute. Dan mereka sangat tertarik. Ini sekarang saya sampaikan. Mereka sangat tertarik mengenai gamelan. Jadi kalau tanyanya mengenai ketertarikan orang Korea terhadap industri konten kreatif dan film buatan Indonesia, luar biasa, sangat tertarik. Bayangkan gamelan ya. Sekarang mana generasi muda kita yang belajar gamelan? I want to know more. Jarang sekali kan? Mungkin hanya di IKJ, mungkin hanya di pusat-pusat kebudayaan di Jawa Tengah. Di Jakarta, mana? Satu yang prominent ya? Nggak ada. Yeah. Mungkin lebih banyak grup pilates. I'm sorry I have to say this. Karena saya juga, dan teman-teman mungkin di Jakarta, Bu Yudit udah senyum-senyum. Kayaknya pilates lover juga nih Bu Yudit. Ya kan Bu Yudit ya? Lebih banyak orang yang ke gym, bahkan even during the pandemic, daripada orang gamelan. Now that's the benefit we have. Leaders like Pak Dubes Umar Hadi, dan I'm sure Ibu Yudit juga ya. Someone who really take the work into their heart and mind and soul. That someone that really think it's not about a movie industry, but it's about livelihood, about keberlanjutan hidup. Dan bahwa movie industry ini sangat berkaitan erat dengan fashion, dengan kuliner, seperti tadi Mbak Mira bilang. Memang blueprint adalah satu kebutuhan kita, tetapi now that we have PFN, Ibu, and under your helm, we have high hopes, of course. Karena mungkin sebelumnya memang film diakui, disebutkan, dideklarasikan sebagai salah satu dari subsektor ekonomi kreatif yang juga potensial. Tetapi karena satu dari 17, tentunya ada perhatian kepada 16 yang lain ya, Bu. Tapi sekarang dengan PFN Revival, and I love the team. Saya tadi buka website PFN, ada ikon Phoenix. We are like Phoenix, gitu ya Bu ya. Wait for our rise. That's amazing Bu. Memang betul. Jadi butuh satu ikon, butuh satu keberanian, butuh satu leadership, butuh satu blueprint. It's not impossible. Tadi saya sudah sampaikan. It's not impossible. But again, memang PFN tentunya perlu didukung oleh kementerian dan lembaga yang terkait. Kemenparekraf, yes. Kemenlu, sure, Ibu, kalau terkait diplomasi, khususnya diplomasi ekonomi kreatif, sekarang juga
memang kita ada arahan langsung dari Ibu Menlu bahwa kita akan terus mendukung, dan ini ada pertanyaan lagi, apakah KBRI di Seoul memfasilitasi para filmmaker untuk benchmark? Definitely kita akan bekerja sama. Sebenarnya ini juga sedang dijajaki oleh Ibu Yudit. Kita jadi agak buka kartu dikit ya Bu ya. Ibu Yudit dengan Pak Dubes, insya Allah kita akan ada kerjasama yang lebih erat di awal tahun 2021. So stay tune Bapak dan Ibu. Tapi pastinya KBRI akan terus mendukung PFN, dan perwakilan Indonesia lainnya I'm sure will do the same. Khususnya perwakilan-perwakilan yang memang berbasis di kota-kota di mana industri film ini bergerak dan muncul ke permukaan. Again, tadi saya ingin tampilkan, jadi memang mereka tuh suka sekali yang namanya gamelan. Jadi waktu gamelan itu hampir 100 orang. Nah ini, mungkin Ibu bisa lihat ya. Di Seoul Institute for Iya, Design. ini mereka lagi main gamelan, Bapak dan Ibu. And it was quite a surprise because they had the rehearsal for like at least 5 to 6 times. They didn't tell us. They asked for, mereka memang minta salah satu pelatih. Jadi pelatihnya itu adalah salah satu staf lokal kami, pegawai setempat di KBRI, begitu. Tapi mereka hanya bilang ingin berlatih sampai 5-6 kali. Ternyata mereka latihan untuk menyambut Pak Dubes pada saat Pak Dubes berkunjung. So it was a very wonderful surprise, very pleasant. How they took gamelan to their hearts, dan bahwa mahasiswa Korea Selatan di Seoul Institute for Design bisa melakukan ini. That's amazing, Bapak dan Ibu. Itu media diplomasi yang paling efektif. Kita sering sekali bilang ya, oh diplomasi is something political, something hard, something about peace and war. Ya, tadi Ibu Yudi tadi menyampaikan betul sekali mengenai campaign. Itu campaign is from a Latin term, and bahwa di masa lalu itu about Napoleon, ya, about Russian, it's about memenangkan, menaklukkan actually. Tapi we could also master their heart, mind, and soul through movies, through culture, through fashion, and we could do it connectedly gitu. Jadi memang saya mengerti secara integrasi ya. Secara integrasi budaya, saya mengerti sekali apa yang tadi disampaikan Ibu Yudit, Mbak Mira, dan bahkan Mbak Cici sendiri, bahwa kita memang perlu melakukan hal yang terintegrasi dari semua lini, tidak hanya PFN, tidak hanya pemain industri film sendiri, tetapi di semua lini, karena kalau tidak bergerak bersama-sama, khawatirnya nanti hanya satu yang maju, atau hanya seperti yang selama ini mungkin ya, kalau kita melihat di televisi, I want to be a star. When you look at the past Indonesian Idol, I want to be a star. Sekarang kita ada kontes dangdut, I want to be a dangdut star. No, it's not only about the star. It's about how you make that kontes dangdut. It's about how you make that Indonesian Idol. Ya kan, jadi butuh semuanya, butuh sutradaranya, butuh lightingnya, butuh screenwriternya, semuanya. Jadi ini yang kita harapkan ke depan, dan tentunya KBRI Seoul di bawah kepemimpinan Bapak Dubes Umar Hadi akan siap bekerja sama. Terima kasih. Terima kasih untuk jawabannya. Nanti kita kembali lagi karena masih banyak pertanyaan juga yang mungkin nanti bisa disampaikan. Saya ingin kembali ke Mira. Mir, ada banyak sekali pertanyaan, tapi ini ada satu yang menarik. Ketika semua kaum milenial berkiblat ke Korea, apakah ada cara efektif agar para konten kreator di Indonesia tertarik untuk membuat konten-konten yang bisa memperkenalkan Indonesia pada dunia? Dan apakah mungkin bisa share dari pengalaman Mira dan View membuat View Shorts yang bergerak dari satu daerah ke daerah, bahkan krunya juga adalah sineas lokal setempat. Apakah itu juga bisa membuat ada efeknya untuk membuat orang tertarik misalnya datang ke satu daerah tertentu yang kemudian dijadikan lokasi syuting dari View Short? Ya. Mir? Ya, bisa dengar aku, Ci? Bisa. Ya, jadi memang itu tadi ya. Jadi salah satunya adalah kita berangkat dari Indonesia ini memiliki 17.000 pulau yang terhitung, lalu 350 kebudayaan dan 750 bahasa dan dialek, ya kan? Yang dimana setiap kebudayaan itu, satu kebudayaan menyimpan 1000 cerita.
Dan satu cerita itu, setiap cerita bisa diturunkan ke dalam 17 subsektor ekonomi kreatif tadi itu yang seperti disampaikan Pak Jad ya. Gitu. Dan di antara 17 subsektor ekonomi kreatif itu hanya satu subsektor yang bisa mengakomodir 16-16-nya di dalam produknya dia, di dalam si yang satu ini, yaitu adalah film, ya kan. Di dalam film itu fashion bisa masuk, craft bisa masuk, musik bisa masuk, lalu pertunjukan panggung bisa masuk, fashion bisa masuk, kain apa segala macam, makanan bisa masuk, keindahan alamnya bisa masuk. Jadi dia satu-satunya bisa mengakomodir dari 16 produk subsektor ekonomi kreatif lainnya gitu kan. Nah, berangkat dari situ, berangkat dari ide tersebut, berangkat dari teori tersebut, maka kami View mengadakan yang namanya View Shorts gitu. View Shorts itu adalah sebuah inisiatif yang memang kami lakukan, terutama bukan di kota-kota besar, tapi justru adalah kita sebutnya kalau di dunia marketing di Indonesia itu adalah kota kedua ya, kota kedua sama kota ketiga ya. Jadi kota madya dan kabupaten gitu. Kita lakukannya justru di situ karena apa? Karena mereka lah yang menyimpan, mereka juga menyimpan 1000 cerita, menyimpan 1000 kebudayaan, 1.000.000 kebudayaan yang masih sangat kental gitu, tetapi mereka tidak memiliki jalur untuk menceritakan itu ke dunia di art of storytelling tadi, seperti yang disampaikan oleh Pak Jad. Nah, sedangkan kami percaya bahwa Generation Z, ya kan, mereka yang saat ini masih remaja, mereka adalah the future generation of Indonesia yang akan membawa Indonesia kemana ini, gitu ya. Nah, sehingga yang kami ajarkan ke mereka adalah kecintaan kepada lokal, kelokalannya mereka, kecintaan kepada kelokalannya mereka, kebanggaan kepada kelokalannya mereka, yang tentunya akhirnya kebanggaan kepada Indonesia, sehingga instead of ingin menjadi sesuatu yang bukan dirinya, instead of pengen seperti orang Korea, pengen seperti orang Amerika, tetapi cintailah kebudayaan kamu sendiri, cintailah bangsa kamu sendiri, cintailah tempat kamu dibesarkan dan tempat kamu dilahirkan, kembangkanlah itu, ceritakanlah kepada dunia. Jadi bukan kamu yang ketika lulus SMA nanti kamu pengen pergi ke kalau di Indonesianya mereka rata-rata pengen perginya ke Jakarta, Surabaya, Medan gitu ya. Tetapi kalau ke luar negeri mereka pengen ke Korea nomor 1, lalu ke Amerika nomor 2, lalu kalau yang paling deket-deket gitu yang memang di daerahnya banyak tenaga kerja asing gitu, mereka rata-rata pengennya ke Malaysia atau ke Singapura gitu. Nah, instead of mereka yang pengen kemana kalau liburan nanti atau kalau lulus SMA nanti, tetapi buatlah dunia dan kota-kota besar itu, penduduk kota besar dan penduduk dunia yang ingin datang ke tempat kalian gitu. Ketika itu semua datang, maka yang akan terciptalah lapangan kerja, karena wisatawan itu semua datang dengan 1 juta kebutuhan yang di mana kebutuhan itu harus dipenuhi oleh penduduk lokal, ya kan. Nah, ketika kebutuhan itu harus dipenuhi karena mereka datang udah dengan dengan uang yang siap di-spend, ya kan. Nah, ketika itu mereka datang dengan kebutuhan transportasi, kebutuhan akomodasi, kebutuhan meals, lalu kebutuhan entertainment, lalu kebutuhan belanja dan lain-lain, maka itu semua harus dipenuhi oleh penduduk lokal. Ketika penduduk lokal harus memenuhi tersebut, maka terciptalah lapangan kerja, gitu kan. Dan semakin banyak wisatawan yang datang ke sebuah tempat, maka semakin banyak juga yang akan yang sharing di social media. Ketika sharing di social media itu semakin tinggi dan semakin banyak orang yang melihat di luar sana akan keindahan sebuah tempat dari segala sisinya 360, maka permintaan untuk mereka yang belum bisa datang ke sana, mereka akan permintaan terhadap konten-konten yang diproduksi atau memperlihatkan keindahan tempat tersebut juga akan semakin tinggi. Akhirnya berangkatnya dari deploy film production gitu, konten berupa film, misalnya konten video, lalu akhirnya apa? Endingnya memang efek pertama kalinya akan jatuhnya ke pariwisata, lalu ke sektor real gitu, tetapi efek lanjutannya akhirnya adalah kembali ke film industrinya, sehingga terciptalah ketika permintaan akan konten video semakin tinggi di suatu tempat, maka si
komunitas lokal film tersebut harus akomodir demand tersebut, maka dia membutuhkan lebih banyak orang yang bekerja sama dia untuk memproduksi konten tersebut. Akhirnya terbukanya lapangan kerja di dunia film gitu. Jadi itu yang kami ajarkan sebenarnya, itu yang kami ajarkan ke anak-anak SMA ini gitu. Tetapi kami ajarkannya dengan pertama kecintaannya dulu, bangun dulu cintanya gitu. Dengan cara kita ajarkan dia untuk menggali. Kalau udah cinta, lalu kita ajarkan mereka, karena kita selalu berawal dari workshop ya, ketika kita menyelenggarakan Few Shots, di hari kedua, ketiga mulai kita gali mereka. Sebenarnya apa sih yang unik dari tempat kalian? Karena kalian jangan pengen produksi seperti yang punya Korea atau seperti yang film-film Hollywood, jangan. Tetapi angkat unique selling proposition kalian. Jadi apa yang menjadi unik dari daerah kalian ini dalam bentuk apapun yang tidak dimiliki oleh tempat lain, sehingga itu menjadi satu-satunya daya tarik yang magnet yang membuat orang datang ke sini. Gitu. Nah, mereka gali, akhirnya biasanya keluar beberapa ide. Nah, ide itu lalu kita bantu mereka, kita mentor mereka untuk mereka mengerucutkan menjadi sebuah skrip film gitu, film pendek gitu. Lalu akhirnya setelah 2 minggu workshop, di minggu ketiga masuklah mereka produksi film gitu. Mereka produksi film, kru dari A sampai Z, dari sutradara, pemain, wardrobe, apa semua dan lain-lain, produsernya semuanya adalah mereka. Kita hanya memfasilitasi tadi dengan bimbingan, dengan pengawasan, lalu kita fasilitasi dengan alat, ya kan, lalu kita bekerja sama dengan Pemda juga, biasanya kita dibantu dengan izin lokasi dan segala macam, dan alat-alat yang kita tidak bisa bawa dari Jakarta seperti genset kayak gitu. Lalu mereka syuting, tetapi karena ini tujuannya adalah untuk didistribusi ke dunia, ke 16 negara, ke lebih dari 40 juta penonton di seluruh dunia, maka post production-nya kita kerjakan di Jakarta, di Dubai, di Amerika, di India. Kita kerjakan itu semua di sana. Kenapa? Sebagian besar ngerjainnya justru di luar, karena ini adalah untuk kepentingan mata dunia. Sehingga yang mengerjakan packaging terakhirnya adalah sesuai dengan standar dunia. Iya, dari tim dunianya View, dari kacamatanya mereka. Kalau dari kacamata kami lagi, maka itu kacamata Indonesia. Sedangkan kami memerlukan adalah ini produk Indonesia harus dikemas dengan daya tarik dunia, sehingga tim post pro-nya, tim yang membuat materi promosinya semuanya adalah dari luar Indonesia gitu. Karena formula kami adalah local content by local talent with international quality and global appeal gitu. Nah, jadi ini udah kemarin kami baru aja selesai masuk season kedua dari Few Shots. Setiap tahunnya kami bekerja dengan 17 kota dan kabupaten di seluruh Indonesia. Jadi total sekarang udah ada 34 film hasil karya anak-anak Indonesia ini, teenagers mereka, semuanya adalah teenagers gitu, sudah disaksikan oleh lebih dari 40 juta mata di seluruh dunia, dan saat ini juga sedang ditayangkan di TVRI. Ya. Gitu, dan itu tadi gitu, local content by local talent with international quality and global appeal sudah sedang tayang di TVRI juga. Itu tadi gitu, bahwa ternyata bila orang Indonesia, anak-anak Indonesia ini diarahkan dengan fasilitas yang tepat, lalu diberikan fasilitas pembiayaan, distribusi dan lain-lain, ternyata mereka mampu bersaing karena mereka tayang di View sudah melalui proses QC, dan mereka bersanding dengan filmmakers internasional dari Korea, dari Jepang, dan dari Indonesia sendiri dan lain-lain. Jadi itu suatu pencapaian hebat buat anak-anak Indonesia ini gitu. Dan tentunya kami menerima feedback dari pemerintah daerah gitu, terutama mereka yang mereka yang memang dekat dengan Singapura, dengan Malaysia seperti itu, karena View juga ada di Singapura, di Malaysia dan Hong Kong gitu. Terutama misalnya contohnya Singkawang setelah film pendek Few Shots yang mereka ditayangkan gitu dan disaksikan oleh penonton di Hong Kong, di Singapura, di Malaysia, mereka merasakan mengalami peningkatan pariwisata dan
wisatawan yang terkadang Singkawang kotanya kecil sekali ya gitu. Kita jalan tiap meter aja kita bisa say hi sama orang-orang karena saling kenal ya di sana seindah itu. Nah, terasa banget ya yang ketika ada di yang datang. capture memang tidak banyak orang Indonesia yang nah di Indonesia di Singkawang itu 1000 kelenteng gitu ya. Ya. Itu kayak fairy tale ya masuk ke Singkawang itu karena kelentengnya itu kalau kita biasa lihat vihara itu di Jakarta itu rata ya sama tanah. Kalau di sana vihara itu kita harus lihatnya ke atas semua karena konturnya Singkawang itu naik turun dan viharanya juga satu di atas sana gitu. Kayak gitu dan nah sebagian besar ketika wisatawan datang itu setelah menonton few shorts yang di Singkawang itu adalah pointing to those vihara yang ada di short di movie capture itu, di few short. Yes. Iya gitu. Okay. Dan beberapa feedback yang kami dapat dari pemerintah daerah, salah satunya juga Siak Indrapura. Nggak banyak yang tahu bahwa Siak Indrapura itu istananya adalah arsiteknya adalah arsitek yang sama dengan istana di Belanda gitu karena Raja Singkawang dulu adalah sahabatnya Ratu Wilhelmina, lalu Ratu Wilhelmina memberi hadiah berupa dikasih arsiteknya untuk bangun istana di Siak Indrapura. Siak Indrapura juga sama gitu. Kita jalan kaki, kita bisa kenal satu sama lain gitu dan belum ada hotel ya di Siak ya gitu. Jadi nggak banyak yang tahu tentang betapa indahnya Siak, tetapi sejak kita membuat salah satu few shorts yang dari Siak itu juga mereka kasih feedback ke kita, mereka mulai mengalami peningkatan wisatawan baik lokal maupun yang dari negara-negara terdekat. Baik, terima kasih Mir. Ini jawaban dari pertanyaan tadi secara beriringan adalah pertanyaan dari Maria Teresia, kemudian juga dari Rita, kemudian dari dari Alvin ya. Tadi pertanyaan untuk apakah kedutaan atau KBRI Seoul memfasilitasi untuk para filmmakers dan demikian begitu antusiasnya sehingga di kanal YouTube nih sampai ada 300 lebih orang yang mengikuti perbincangan kita saat ini. Nanti di penghujung acara kita akan mengumumkan siapa yang bisa mendapatkan hadiah dan nomor dari PFN yang bisa dihubungi adalah 081285758344 bagi mereka yang nanti terpilih sebagai pemenang. Dan juga ini ada sedikit message, pesan berikutnya adalah View akan memberikan View premium 30 hari. Wow, bisa nonton tanpa jeda iklan dan akan ada 10 voucher yang akan diberikan kepada yang beruntung yang pertanyaannya terpilih pada hari ini. Kita masih ada mungkin waktu untuk satu pertanyaan lagi dari Ferry Malvinas, bisa dijawab oleh siapapun. Ketika kaum milenial saat ini berkiblat ke Korea, apakah ada cara yang efektif untuk menarik agar konten kreator bisa membuat konten yang tentang Indonesia? Dan apakah dari Fritz Takar Besti, apakah drama daerah mampu menciptakan spot pariwisata di Indonesia? Oke. Pak Jet mungkin? Boleh. Ada kiat-kiat yang bisa dicuri begitu baik-baik dari Korea yang bisa kita terapkan supaya kontennya juga konten Indonesia nih. Nanti mungkin dilanjutkan oleh Mira dari sisi selera internasional. Monggo Pak Jet. Pertanyaan pertama dan kedua ya, dua-duanya bisa banget. Jadi pada saat kunjungan Bapak Presiden Jokowi ke Seoul tahun lalu itu dan sempat juga ke Busan, itu sempat diajak ke satu mural ya. Mural itu sebenarnya daerahnya tadinya adalah daerah yang a bit ghetto ya, begitu di daerah Busan. Tapi kemudian sudah diubah dan menjadi satu mural yang sangat baik. Nah,
sebenarnya kan banyak sekali mural seperti itu ya, lukisan dinding itu banyak sekali di semua sudut di Indonesia, ada di Jakarta, di Jogja, dimanapun. So of course we could make satu drama daerah yang kemudian mendunia. Hanya ya itu tadi sudah disampaikan oleh Ibu Yudit, Ibu Mira, bahwa kita harus mengemasnya satu paket untuk mempromosikan Indonesia. Jadi bukan hanya daerahnya, tetapi Indonesia juga. Kalau misalnya kita promosi Jogja, Jogja tidak hanya batiknya, ini Mbak Cici juga orang Jogja nih. Tidak hanya batiknya, tidak hanya keratonnya, tidak hanya Taman Sari, tidak hanya gudegnya, but the whole package yang bisa melukiskan kenapa Jogja, orang Jogja itu orang Indonesia, dari istilahnya buka mata sampai nanti wafatnya itu selalu memiliki budaya yang sangat kental, mulai dari mengenakan batik, mulai dari makan gudeg, semuanya begitu. Jadi again, kalau pertanyaannya sekarang, bisakah kita seperti Korsel? Udah bukan izin, menurut kami bukan seperti itu harusnya kita bertanyanya. Tapi justru kita kembali lagi ke diri kita, now is the time, let's do it. Bukan lagi bisa nggak ya, kalau masih bisa nggak ya, kapan bisanya nih gitu. Kayaknya nggak pede ya, kan? Gitu ya. Kurang pede gitu kayaknya. Justru kita harus support nih PFN, kan PFN sudah mulai dengan satu gebrakan ya Ibu Yudit. Nah, Vital Voices ini juga salah satu inisiatif excellent yang tentunya untuk mengedepankan suara-suara influential, tidak hanya di perfilman tapi di berbagai lini, and it's an honor to be in here. But again, now it's time to move. Jadi jangan lagi questioning, kita bisa nggak seperti Korsel? Of course we can. Kita negara keempat terbesar loh dari jumlah populasi. Of course we can. Korea Selatan penduduknya hanya berapa? Kita penduduknya berapa? Konten kreatif seharusnya kita bisa lebih kreatif. Again, memang kuncinya adalah 3, yaitu promosi, edukasi, dan inovasi. Together we can. Terima kasih. Wow, together we can. Mira? Masih mute? Aku masih mute, ya. Ya, kalau dari aku tentunya bisa banget gitu, karena ya itu tadi ya, bahwa kita sendiri. Udah praktek, plus ya itu tadi, nggak hanya si 17.000 pulau, 750 bahasa dan dialek, dan 350 kebudayaan, tapi flora faunanya dan keindahan alamnya kan juga spesies flora faunanya aja ribuan ya, dan dari ribuan itu banyak sekali yang spesifik hanya ada di Indonesia, ya kan. Lalu belum lagi keindahan alamnya itu ya. Kita kan adalah negara yang memiliki satu area air terbesar di dunia ya. 8% area air di dunia itu ada di Indonesia gitu kan. Lalu yang kedua adalah garis pantai yang terpanjang di dunia, ya kan. Jadi itu semua sih absurd ya. Aku selalu bilangnya, kalau nggak bisa menjadi tonggak perekonomian ini, karena harusnya tonggak ekonomi, the fuel of Indonesia itu harusnya adalah itu. Kalau dulu fuel kita adalah oil and gas, gitu, yang udah nggak ada lagi, udah tereksploitasi dengan ini ya, dengan dengan kejamnya gitu. Our next fuel yang akan yang sustain gitu, kalau dilestarikan dia akan sustain, dan juga ekonominya juga akan sustain, harusnya itu tadi gitu, adalah kekayaan alam dan budaya kita ini gitu. Jadi memang, tetapi itu semua memang harus disupport oleh pemerintah gitu. Nah, seperti tadi aku bilang, film itu adalah satu-satunya produk ekonomi kreatif yang bisa membawa langsung 16 sektor lainnya itu, ya, plus kebudayaan, plus alamnya itu tadi, dan sinerinya gitu kan, sehingga memang ke bawah semua ada ke bawah semua. Jadi ini ada list yang aku ajuin gitu ya. Jadi memang yang pertama harus didorong adalah dan dibantu adalah dari industri filmnya itu sendiri gitu ya. Oke. Ini list udah
setiap aku dapat kesempatan aku sampaikan list ini, mudah-mudahan akhirnya menjadi kenyataan kalau semakin banyak yang mendengar dari pihak pemerintah. Mudah-mudahan nyangkut. Yaitu, ya mudah-mudahan nyangkut. Ini satu yang aku sarankan adalah keringanan pajak impor film equipment atau biaya masuk barang-barang syuting perusahaan film asing. Karena itu salah satu yang aku ngalamin ya gitu. Ketika perusahaan asing mau syuting di Indonesia, biaya masuk alat-alat syutingnya itu mahal sekali, sedangkan unlike Korea, kalau kita nggak boleh bawa Jet alat, langsung senyum tuh Mir. kita pakai alat di sana, alatnya udah apa namanya sesuai dengan spek kita. Kalau di Indonesia, kalau perusahaan asing mau syuting di Indonesia, alatnya nggak boleh bawa alat gitu, atau nggak bawa alat karena biaya masuknya tinggi. Di kita nggak ada alat-alatnya gitu, speknya nggak ada, jadi kan alat itu susah ya, gitu. Yang kedua adalah keringanan pajak untuk perusahaan film yang memberikan program inkubasi ke local film communities dan mempekerjakan local film communities itu secara profesional dalam proyek-proyek filmnya gitu. Lalu pembebasan biaya izin syuting dan biaya lokasi, biaya akomodasi selama syuting, biaya transportasi, alat-alat syuting, untuk dibantu pembiayaannya oleh Pemda setempat atau pengadaannya oleh Pemda setempat atau dinas terkait untuk mereka yang syuting di lokasi-lokasi yang merupakan destinasi pariwisata unggulan, apakah destinasi pariwisata unggulan nasional maupun destinasi pariwisata lokal gitu. Karena aku ngalamin, contohnya waktu aku syuting di Maumere, kita bawa genset itu harus naik mobil dari Kupang gitu. Ternyata di sana tidak ada penyewaan genset. Dan itu nggak mungkin waktu itu karena curah hujannya sedang tinggi sekali. Nah, akhirnya satu-satunya genset yang tersedia adalah genset milik Pemda. Mau kita pinjam nggak bisa. Karena kenapa? Karena di Maumere, di Kupang itu listrik itu sering sekali mati ya. Karena dayanya memang kurang. Sering mati lampu. Nah, kalau gensetnya Pemda Maumere kita ambil, maka Pemdanya gelap gulita kantornya gitu kan. Jadi waktu itu serba salah gitu, mau bawa dari Kupang nggak mungkin, Pemda mau bantu juga nggak bisa karena dia juga cuma punya satu genset. Itu salah satunya ceritanya gitu, makanya mungkin itu yang harus dibantu juga. Terus lalu yang berikutnya adalah keringanan pajak bagi perusahaan-perusahaan yang mendistribusi film-film Indonesia atau konten-konten Indonesia ke pasar dunia dan membawa karya anak bangsa ini ke festival film internasional. Harusnya diberikan satu apresiasi ya, gitu. Betul. Dan yang kedua adalah pembebasan biaya sertifikasi untuk internasional, biaya sertifikasi international filmmakers gitu untuk Indonesian filmmakers, agar ketika international filmmakers produksi di Indonesia, Indonesian filmmakers itu bisa terlibat sebagai kru gitu. Karena contohnya misalnya aku ambil contoh SEA Games deh. SEA Games itu begitu banyak PH asing yang waktu itu produksi di Indonesia untuk meliput SEA Games itu. Nah, tetapi hanya sedikit sekali orang Indonesia yang bisa terlibat, bisa di-hire oleh perusahaan-perusahaan asing itu di dalamnya untuk terlibat dalam produksinya. Karena apa? Karena filmmakers Indonesia tidak punya sertifikasi. Di Indonesia itu filmmakers rata-rata otodidak, hanya sedikit sekali yang memang sekolah film, ya kan? Selebihnya adalah otodidak gitu dan belajar dari pengalaman gitu. Nah, itu sehingga itu yang akhirnya ketika perusahaan asing benar-benar produksi di Indonesia, nggak bisa juga filmmakers Indonesianya dipakai gitu. Karena itu tadi yang memiliki sertifikasi hanya sedikit. Dan ketika mereka akhirnya terbuka matanya dari situ kemudian mau mengambil sertifikasi, yang terjadi adalah terlalu mahal ternyata biaya untuk sertifikasi tersebut gitu. Dan yang berikutnya adalah juga yang belum terjadi di Indonesia adalah keringanan, bahkan bukan keringanan, adalah pinjaman bank gitu untuk produksi modal usaha proyek film. Karena saat ini kalau event organizer itu kalau ada proyek bisa pinjam dari bank, proyek perumahan bisa pinjam dari bank, tetapi kalau proyek film satu-satunya tidak bisa pinjam modal usahanya dari bank gitu. Jadi mungkin itu yang bisa dibantu juga. Kalaupun seandainya ada satu bank yang meloloskan waktu itu, diberikan bunga yang tinggi sekali. Kenapa diberikan bunga yang tinggi sekali? Karena dianggap ini proyek yang risikonya sangat tinggi. Yang dengan kata lain diberikan bunga setinggi itu otomatis pasti filmmakersnya nggak akan ambil. Sehingga sekarang yang terjadi dengan filmmakers di Indonesia, selain mereka yang sudah produksi kelas kakap,
yang terjadi adalah di antara mid-level production company di Indonesia itu adalah akhirnya pinjaman antara pribadi gitu. Yang mengakibatkan apa? Mengakibatkan ketika produksi filmnya selesai dan mulai distribusi, selalu adalah banyak sekali yang berakhir dengan legal dispute gitu. Jadi itu, dan yang terakhir tentunya adalah fasilitas dari pemerintah Indonesia untuk tolong dong pemerintah Indonesia yang bawa film-film Indonesia dan karya-karya hasil anak bangsa ke festival-festival dunia. Saat ini swasta yang bawain sendiri ke festival dunia atau biaya sendiri dari filmmakersnya. Padahal kalau menang di sana yang disebut bukan perusahaan yang bawanya, tapi yang disebut adalah nama Indonesia. Demikian, terima kasih. Betul sekali. Nah, ini kebetulan kita juga sudah harus mengakhiri dalam beberapa menit lagi, dan Pak Jet juga mesti ada meeting. Tapi memang karena kita sudah ada di penghujung acara dari Vital Voices Festival 2020, kita akan minta masing-masing dari narasumber untuk menyampaikan closing statement, dan saya akan mulai dengan Bapak Johan Tanjung sama pemerintah gitu kira-kira tadi ya. Right. Terima kasih Mbak Cici. Ibu Yudit, thank you again for the honor. Very humbled to be here, of course, representing Pak Dubes. And memang masih ada PR. Tadi Mbak Mira juga menyampaikan ya, ada beberapa pajak meskipun Kemenlu nggak ikutan loh kalau soal pajak ya. Ada kementerian lembaga lainnya tuh, Bu Yudit aja udah senyum-senyum. Kalau kita mah turut mendukung promosi kita, diplomasi budaya ya Bu Yudit ya. Kita siap anytime. Begitu kalau perpajakan, nah udah deh. Itu yang ini deh bagian-bagiannya. Nah, but in any case, again, meskipun ada PR, tapi kalau kita bisa mengerjakan sama-sama, dan tentunya memang bukan hanya pemerintah, tetapi juga kemitraan publik dan privat. Dan untuk itu makanya kita perlu sekali figur-figur yang talented, figur-figur yang sangat mumpuni seperti Bu Mira ya, dan tokoh-tokoh industri perfilman lainnya yang memang bisa menyampaikan apa yang perlu kita kerjasama, apa topiknya, apa bidangnya, begitu. Kalau dari kami di Kemenlu sendiri, memang concern kami adalah penciptaan satu industri konten kreatif yang menjamin livelihood dari masyarakat Indonesia. Sehingga tentu saja tidak hanya fokus pada I want to be a star, everyone is a star in their own right, but not just movie star, but we are looking at the komunitas konten kreatif, jadi pencipta semuanya, baik itu di industri perfilman, industri budaya, fashion, dan sebagainya. Terima kasih Mbak Cici. Terima kasih banyak Pak Jet, mohon masih bisa stay sebentar. Kalau harus pergi berarti saya akan, sebelum ke Mira closing, kita foto dulu nih, harus ada dokumentasi. Monggo silakan Bu Mira closing, silakan. Oke, Mbak Mira silakan. Ya, aku pendek aja kok. Intinya adalah selalu yang aku sampaikan adalah banggalah sebagai bangsa Indonesia. Cintailah dan kenalilah kebudayaan kita, dan ceritakanlah Indonesia ini ke dunia. Maka pada jangka panjang, pada masa depan kita, kebudayaan kita dan keindahan alam kita dan potensi alam kita ini adalah bahan bakar kita untuk Indonesia ini akhirnya masuk ke jajaran negara maju gitu. Itu aja dari aku. Terima kasih. Baik, terima kasih Mira. Ibu Judit mungkin akan menyampaikan closing sebelum nanti kita berfoto bersama, Bu. Silakan, Bu. Closing sudah cukup dari Pak Jet dan Bu Mira. Saya sekedar sekali lagi pada seluruh peserta yang cukup banyak sekali di YouTube dan juga yang mencoba melalui cloud. Saya ucapkan banyak terima kasih, tapi sekali lagi juga salam hormat Bu Mira kepada seluruh direksi di View atas kerjasama yang selalu hangat erat dengan PFN, dan Pak Jet, salam hormat kami kepada Bapak Duta Besar beserta seluruh jajaran dan rekan-rekan kita yang sedang berjuang di Korea untuk kebesaran nama bangsa kita di sana. Sekali lagi banyak terima kasih kepada semua. Semoga kita semua diberkati dengan kesehatan dan keselamatan dalam menjalankan tugas kita masing-masing. Terima kasih juga ke Mbak Cici yang selalu setia mendampingi PFN dalam segala ups and downs.
terutama dalam diskusi-diskusi My pleasure, untuk Bu. mendapatkan insight dari berbagai stakeholder PFN demi dalam upaya kita mencapai apa yang terbaik bagi masyarakat melalui PFN. Sekali lagi terima kasih banyak. Baik, terima kasih Ibu Judith atas closing-nya tadi. Dan saya sekaligus ingin mengumumkan pemenang penanya yang akan mendapatkan link aja adalah Fritz Takarbesi. Nanti silakan di scroll up di atas ada nomor telepon yang bisa dihubungi dari PFN untuk mengambil hadiah tersebut. Dan semua peserta yang bertanya dapat memperoleh produk sponsor berupa kopi dan jamu jago. Juga ada 10 voucher dari View Premium yang bisa didapatkan. Dengan demikian kita akan akhiri acara hari ini, webinar hari ini dari Vital Voices Festival 2020 dengan topik peran perempuan dalam pemulihan ekonomi nasional melalui industri perfilman dan industri konten kreatif Indonesia dengan berfoto bersama. Jadi kami mengundang yang belum membuka kameranya untuk dibuka. Bu Cici, izin usul mungkin karena kita juga topiknya belajar mencintai dari Korea, mungkin sarangeo ya kita ya. Oh iya, oke. Nanti kita bisa pakai hand gesture ya. Siap. Silakan yang memandu dari studio barangkali untuk sesi foto ini. Kita sudah siap semua dengan siapa di luar sana yang melihat hand gesture kita ini. Oke. 3, 2, 1. Sekali lagi atau 2 kali lagi mungkin ya. 3, 2, 1. Pose yang ketiga saya mau ganti cara Indonesia apa cara Barat ya. 3, 2, 1. Baik, dengan demikian berakhir sudah webinar kita kali ini. Terima kasih kepada semua peserta yang telah hadir, mungkin juga ada wartawan dari media yang hadir, dan terima kasih kepada pembicara Pak Johannes Tanjung. Selamat bertugas di Korea, mudah-mudahan kita bisa segera bertemu dan pandemi ini juga segera berakhir, Mira. Amin. Terima kasih, kita nantikan karya-karya berikutnya dari View. Dan Ibu Judith juga selamat atas terselenggaranya webinar kali ini yang sangat inspiratif bagi kita. Dan bisa disampaikan di sini sebelum closing adalah sebagai medium komunikasi terkini terkait industri perfilman dan konten. Jadi monggo kalau mau dilanjutkan perbincangannya. Kemudian kita juga ingin mengimbau untuk tetap mematuhi protokol kesehatan, pakai masker dan jaga jarak. Kita sayang keluarga, kita sayang Indonesia. Dan tentunya masih ada acara-acara lain 2 hari ke depan dan silakan memfollow sosial media PFN @studio_PFN dan sebarluaskan info menarik di sosial media peserta dengan dan sampai ketemu pada acara-acara berikutnya. Masih ada 2 hari lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Shalom, salam kebajikan, salam sehat Indonesia. Sampai ketemu lain kali. Mbak Cici, Terima kasih. Terima kasih. Sampai ketemu lagi.